baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan terakhir kita pada kajian tafsir, kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 69. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 70, Al-An'am ayat 71. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 72 atau 73. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب بالعالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 70 di dalam surat Al-An'am ini, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa ayat ini, di ayat 70 di dalam surat Al-An'am ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar supaya meninggalkan orang-orang yang menjadikan agama tersebut menjadi permainan dan bahan candaan. Karena sesungguhnya agama ini suci, Pak. Agama ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala tak pantas apabila agama tersebut dijadikan bahan mainan dan dijadikan bahan candaan. Maka ketika kita menemukan orang-orang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkannya. Meninggalkan di sini dalam artian
tidak duduk bersamanya, tidak pro bersamanya pada perihal ini, bukan betul-betul menghajar lalu meninggalkan sama sekali, bukan. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan, maka jauhilah, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka itu dijadikan bahan mainan dan bahan candaan. Wa gharrathumul hayatud dunya, dia ditipu dan ditenggelamkan dengan urusan dunia. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, wa dzakir bihi, dan ingatkanlah mereka, antu besala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'. Ketahuilah bahwa pada akhirnya nanti manusia ini akan dihisap semua amalannya tergantung dari apa yang dia lakukan di dunia. Laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi', tidak ada baginya selain Allah zat yang mampu untuk menjadi pelindung dia dan menjadi penolong dia di akhirat nanti selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini Pak, ayat 70 dalam surat Al-An'am ini sambungan pada ayat sebelumnya, di ayat 68 di dalam surat Al-An'am ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kata Allah, apabila kalian melihat orang-orang menjadikan candaan pada ayat-ayat kami, ayat-ayat kami dijadikan bahan candaan bagi mereka, fa'arid anhum, tinggalkan mereka, berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berpaling dan meninggalkan hal tersebut dan berubah topik dengan topik yang lainnya. Nah, hadis atau ayat yang kita bacakan barusan ini sesuai atau sejalan atau lanjutan dari ayat yang 68 dalam surat Al-An'am. Nah, di ayat 70 ini Allah kembali memerintahkan, wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan, maka tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan permainan dan bahan candaan. Pak, di zaman sekarang na'udzubillah summa na'udzubillah, banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Bukan hanya orang-orang yang di luar Islam yang menjadikan Islam sebagai candaan, Pak. Bahkan sesama kita kadang menjadikan agama ini sebagai bahan candaan. Bahkan biasanya, nih mohon maaf sekali lagi, para ustadz, para kiai, kadang dia ceramah lalu mencari canda-candaan supaya tertawa jamaahnya, mencari candaan-candaan yang notabene-nya tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Menjelek-jelekkan syariat misalnya. Atau sudah pernah saya sampaikan di sini, ada orang yang membandingkan orang yang memelihara jenggotnya dengan kambing misalnya. Ini penghinaan ini, Pak. Kenapa penghinaan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, barang siapa yang mau untuk memelihara jenggotnya maka peliharalah. Walaupun sebagian mengatakan itu wajib, sebagian mengatakan sunnah, maka kita hormati hukumnya, tapi jangan kita menjadikan itu sebagai bahan candaan kita. Karena ketika itu kita jadikan bahan candaan, maka sama saja kita telah mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah hukumnya kamu percaya itu wajib atau sunnah itu belakangan lah, Pak, belakangan lah itu. Cuman tadi please jangan dijadikan itu sebagai candaan. Cari candaan lain, cari bahan-bahan lain supaya jadikan bahan lelucon, jadi bahan candaan, supaya jamaah misalnya tidak ngantuk di dalam mendengarkan ceramah. Silakan, itu inovasi dalam menyampaikan dakwah. Ada namanya turuqud dakwah, tata cara menyampaikan dakwah, metode berdakwah banyak, Pak. Salah satunya mungkin dengan cara memasukkan candaan, tapi please cari candaan yang sesuai, yang tidak melanggar syariat. Cari candaan yang tidak
mempermainkan agama dan mempermainkan syariat itu sendiri. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka seakan-akan tertipu dengan urusan dunia ini, Pak. Tenggelam dia dengan dunia, tenggelam, lemak kalau tenggelam nembol lagi, ini tenggelam nian, tidak nembol lagi, sehingga dia lupa bahwa matinya nanti, hidup di dunia ini ada akhirnya dan pada akhirnya dibangkitkan lagi di alam selanjutnya. Dia lupa kadang itu, Pak. Seakan-akan dia hidup di dunia ini selama-lamanya. Kalaupun dia sadar bahwa di dunia ini pasti mati, dia menyangka bahwa setelah matinya di dunia selesai cerita, tutup buku, tidak ada cerita lagi, tidak ada kelanjutan dari cerita kisah kita di dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, bahkan dalam Al-Quran selalu mengingatkan bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan kelanjutan setelahnya. Hanya saja kehidupan dunia ini sementara, kehidupan di alam selanjutnya adalah kekal abadi selama-lamanya. Maka beruntunglah bagi orang yang mendapatkan kehidupan yang abadi dalam kondisi senang, dalam kondisi bergembira, mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Ta'ala. Allah meridhoinya dan mereka meridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini mereka-mereka yang beruntung. Tapi celaka bagi orang-orang yang menjual kehidupan dunianya, tenggelam dia dengan dunianya, lalu seakan-akan tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, meninggal dia, lalu dibangkitkan nantinya, lalu alangkah meruginya, tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada persiapan, tidak ada perbekalan, dan dia mendapatkan kehidupan yang kekal dalam kondisi bersedih. Bukan hanya menangis mengeluarkan air mata, tangisan darah, Pak, menyesal untuk kembali lagi, takkan pernah bisa kembali. Mereka meminta seandainya bisa datang lagi 1 menit saja kembali untuk beribadah, mereka akan upayakan itu, dan kata Allah Ta'ala sama sekali tidak akan pernah itu terjadi. Itu hanya angan-angan kosong saja dari mereka, dan takkan pernah diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke dunia ini setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa gharrathumul hayatud dunya. Kadang mohon maaf, Pak, kadang memang kita ini tertipu dengan urusan dunia. Kadang yang haram ini kita jadikan halal hanya untuk kehidupan dunia. Tahu ini tidak boleh, caca tidak tahu, terabas baik. Tahu itu haram, caca tidak tahu, seakan-akan yang diambil ini halal, padahal dia tahu itu haram. Dipermainkan dia dengan urusan dunia, Pak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kata Allah, wa dzakir bihi, dan ingatkanlah mereka itu dengan Al-Quran yang mereka permainkan tadi. Mereka kan menjadikan Al-Quran sebagai bahan permainan, jadikan syariat sebagai bahan candaan. Wa dzakir bihi, dan ingatkanlah mereka dengan apa yang mereka candakan tadi. Ingatkanlah mereka dengan apa yang mereka permainkan, yaitu Al-Quran. Wa dzakir bihi antu besala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'. Ingatkan mereka bahwa jangan sampai mereka terjerumus dari neraka, ya, atas apa yang mereka lakukan dulu di dalam kehidupan dunia. Kita sadar betul, Pak, bahwa setiap tindak tanduk perbuatan kita ini akan dibalas oleh Allah. Sadar betul kita ini. Apapun yang kita kerjakan, jangankan yang besar, yang kecil pun Allah akan balas. Yang kecil pun Allah akan berikan balasan. Tidak akan pernah Allah sia-siakan satu amalan seorang hamba. Pasti akan diberikan balasan. Dan alangkah baiknya pembalasan yang Allah berikan itu balasan yang baik, karena amalan kita amalan baik. Entah itu amalannya besar sehingga diberikan balasan yang besar, atau amalannya kecil
dan Allah berikan juga sesuai dengan apa yang dia lakukan. Yang pasti Pak, satu amalan setidaknya Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, itu pasti ya. Di dalam hadis Nabi, Rasul mengatakan al hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan itu akan diberikan balasan 10 kali daripada apa yang dia lakukan. 10 kali minimal, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai ke 700 kali lipatannya. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan kecil itu, yakinlah bahwa kebaikan yang kita dapat, kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita lebih besar daripada kebaikan yang kita lakukan. Salah satu contohnya, ini sering Pak sekali saya sampaikan ya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu memiliki 70 tingkatan, 70 sekian tingkatan. A'laha, yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, mengucapkan tiada Tuhan kecuali Allah, itu level iman tinggi itu. Wa adnaha, level iman yang rendah, imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di perjalanan. Ada paku di perjalanan, singkirkan, diamankan, jangan sampai mengganggu pengendara yang lain. Ada kayu yang melintang, singkirkan, jangan sampai mengganggu pengendara yang lain. Ada batu dan lain sebagainya, apapun yang kira-kira menjadi penghalang orang berjalan di jalanan, maka itu diamankan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adnal iman, itu dapat level iman paling bawah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan hal yang mengganggu di perjalanan. Dan Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, serta rasa malu pun adalah bagian dari iman itu sendiri. Kita kadang sedih Pak, sedih kita berpikir, dari manalah paku nih, masa alka banyak di jalan. Kalau kita lewat di jalanan pas ada rumah direnovasi, mungkinlah paku tadi melanting. Ini kiri kanan dak kati rumah direnovasi, aman-aman baik. Tiap hari ada tukang pembersihan, pasukan kuning bersihkannya. Masih banyak paku-paku, pantai itu paku baru, entah itu paku boru, alangkah banyaknya. Bahasa kita ranjau paku. Kalau orang-orang yang betul-betul itu oknum yang melakukannya, asli Pak, dipertanyakan oknum yang melakukannya itu, manu imannya. Sedangkan Nabi mengatakan iman paling bawah itu imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang membuat penghambatan orang di dalam perjalanan. Itu iman paling kecil. Kalau dia ngaweknya itu berarti dak kati iman lagi wong itu. Seharusnya dalam hatinya, jangan cak ini nyari duit betul, cari duit, anak bini nak makan betul, cuman carilah dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Yakinlah Pak, rezeki itu sudah ditentukan. Saya sering sekali menyampaikan ini, tidak malak-malak saya sampaikan, rezeki itu sudah ditentukan. Saya tidak suuzon kepada teman-teman yang yang tampal ban, tidak saya tidak suuzon. Tapi alangkah enaknya dia duduk saja di situ tanpa ada pergerakan-pergerakan yang membuat orang datang kepadanya. Duduk saja, kalau rezeki datang tulah Pak, ado baik. Kalau rezeki ado baik datang kepada dirinya. Tahu-tahu misalnya kena batu, bukan kena kayu tapi kena batu, tup, pecah mobilnya, pecah bannya, datang ke kita. Kalau memang rezeki tak kemana Pak, daripada kita amburkan paku di jalanan, kena belum tentu, pas kena uang itu bukan ke kita tapi ke tempat uang lain, dosa lah kita tanggung, uang lain dapat rezekinya, kan rugi. Inilah namanya rugi. Oleh sebab itu ma'asyarul hadirin, yakinlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, besar maupun kecilnya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat baik balasannya kebaikan, yang berbuat buruk balasannya pun keburukan, sesuai dengan amalan yang dia lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum
wa in asatum falaha. Kalau kalian melakukan kebaikan, kebaikan itu kembali kepada kalian. Tapi kalau kalian melakukan keburukan, falaha, maka keburukan itu pun akan kembali kepada kalian. Bapak Ibu, kata Allah Ta'ala, di akhirat nanti akan dijerumuskan orang masuk ke dalam neraka sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Min dunillahi waliyun wala syafi'. Tidak akan ada orang yang mampu menolong, Pak, selain Allah Ta'ala. Tidak ada yang mampu menjadi pelindung kita dari jilatan api neraka, dan tidak akan ada orang yang mampu menolong kita di akhirat nanti ketika kita dilemparkan masuk dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pak, sehebat apapun kita, sehebat apapun keluarga kita, kita nyangka bahwa mereka pacak mantu kita di akhirat. Kalla, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Anggap saja atlet panjat tebing, Pak, nomor 1 sedunia, juara 1 sedunia, pakam berarti itu, panjat tebing. Dia mengira mungkin nanti tebing di dalam neraka itu dia bisa panjat. Panjatlah kalau pacak manjatnya. Walaupun kamu atlet internasional, jangankan atlet nasional yang belum tentu menang di internasional, ini atlet panjat tebing di internasional. Sedunia anget ini dia paling pakam, dia paling cepat. Misalnya, lajulah nak nyobo-nyobonya manjat tebing neraka tuh. Lajulah kalau nak nyobonya. Pak, tidak main-main dalamnya itu. Nabi SAW ketika itu duduk bersama para sahabatnya. Nabi terdiam sejenak lalu mengatakan, apakah kalian mendengarkan suara? Kata sahabatnya, tidak dengar suara apa-apa. Kau dengar? Tidak. Tadi ada suara berdentum, kata Nabi SAW. Tahukah kalian suara apa itu? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Kata Nabi SAW, tahu enggak kau? Suara tadi itu suara batu yang baru nyampe ke dasar laut, yang baru sampai di dasar neraka, yang jatuhnya 70.000 tahun yang lalu. Batu, Pak, di atas neraka, di bibir neraka, batu jatuh ke kerak api neraka 70.000 tahun yang lalu jatuhnya, baru berdentum sampai di ke kerak api neraka itu, dasar api neraka. Alangkah dalamnya. Coba lah, aman memang nak melawan yang si apa namanya atlet panjat tebing internasional tadi. Cobalah, saking jauhnya, cobalah, aman kira-kira menang lah juga. Ya. Atlet panjat tebing itu 70.000 tahun perjalanan batu itu, Pak, jatuh dari atas ke bawah. Tidak tahu berapa apa namanya kecepatan batu tadi dari atas ke bawah, tidak tahu aku berapa kecepatannya, 100 km per jam kah atau mamanu, wallahu alam. Yang jelas 70.000 tahun yang lalu nyampaknya baru berdentum, kata Nabi. Alangkah dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kata Allah, dak kati yang paca menjadi pelindung di akhirat nanti kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka min dunillahi waliyun wala syafi'. Tidak ada yang mampu menjadi pelindung kita atau menjadi penolong kita di hari kiamat nanti. Apapun. Syafi' ini, Pak, penolong. Kita mungkin berharap nanti anak yang akan menjadi penolong kita atau siapa yang akan menjadi penolong kita, mereka itu pun, Pak, bisa menolong atas izin Allah. Tidak serta merta ini bapak aku nih, aku nak tolong, harus aku tolong. Tidak serta merta, Pak, masih tetap atas izin Allah. Kalau memang anaknya hafal Quran, menjalankan apa yang ada dalam isi Al-Quran, ya, halalnya dihalalkan, haramnya diharamkan, anak tersebut soleh atau soleha, insya Allah akan membantu orang tuanya atas izin Allah. Tidak serta merta itu, Pak, atas izin Allah. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 155, ya, dalam surat apa namanya, dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat illa biizni, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. 1000 anak kita menghafal Quran,
Kalau kita tidak sembahyang, neraka tula Pak. Neraka tula. 1000 anak kita hafal Quran, bagus semua, kiai-kiai semua misalnya. Kalau kita tidak menjalankan syariat, bahkan syirik kepada Allah, neraka tula. Pak, kurang apa Abu Thalib ini? Dia ngasuh Nabi SAW dari kecil itu. Setelah diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia, diambil alih pengasuhannya oleh Abu Thalib. Ini Abu Thalib mamang seraso bapak Pak, mamang seraso bapak. Memang bukan bapak nasab, tapi ini seraso bapak. Ngapa? Karena dari kecil nyingoi, dari kecil memperhatikan, mendidik dengan baik. Bahkan sampai dewasa menjadi Nabi Muhammad SAW masih mantu Nabi SAW. Kalau ada orang yang ingin menyakiti Nabi SAW, mengintimidasi Nabi, kata Abu Thalib, jangan. Ada aku di sini, tak kado aku diambil itu ponakan aku. Tak berani Pak Abu Lahab, Abu Jahal, Abu yang lain itu sudah. Tapi ketika Abu Thalib ini meninggal dunia, tidak mau mengucapkan syahadat. Ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, di akhirat nanti aku tolong. Tak galak, masih tetap mengatakan ya ala millati, ya, di atas ajaran agama keluargaku, nenek moyangku. Maka meninggallah Abu Thalib. Nabi tidak pacak ngijo ke nyoba, mati tidak beriman. Nak mamanu ceritanya. Walaupun Nabi memohon kepada Allah agar supaya mamangnya ini dikhususkan, tolong diringankan azabnya di neraka nanti. Kata Allah, sudah, kita unjuk neraka paling ringan. Neraka paling ringan. Tahu dah Pak makmanu neraka paling ringannya? Kalau kaki ini jak kerikil neraka sampai ke otak ini Pak mendidih. Kaki ini jak neraka, kaki ini jak kerikil neraka, otak ini mendidih Pak. Kalau otak mendidih, makmano kaki yang langsung tersentuh dengan api tadi. Makmano perut yang langsung tersentuh dengan api tadi. Ini kaki yang nyentuh, otak yang mendidih. Paling kecil, paling ringan. Makmano kalau tidak paling ringan. Tambah berat lagi level dalam neraka. Na'udzubillah, kita tidak bisa lagi membayangkan saking peliknya, saking dahsyatnya, saking susahnya. Yang ringan saja begitu, bagaimana beratnya. Maka kata Allah, tidak ada yang mampu memberikan perlindungan kepada kita selain Allah, dan takkan ada yang mampu memberikan pertolongan selain Allah. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khaz minha. Walaupun kalian menyodorkan sebagai tebusan, Pak, aku di dunia punya harta sekian bidang, punya duit sekian, punya ini sekian, punya itu sekian. Jangankan punya itu, dalam Al-Quran surat Al-A'raf kalau tidak salah, kalaupun kau punya dunia ini punya kita Pak, segala isi-isinya punya kita, mislai 2 kali lipat, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Apalagi cuman aku punya sebidang tanah ya, di Bang Raya 3 misalnya. Aku punya rumah 4 tingkat di Bang Raya 4 misalnya. Aku punya mobil 10. Ambillah kalau Tuhan sebagai penebus. Jangan sampai engkau lemparkan aku ke dalam neraka. Tak kejadi Pak. Wa in ta'dil kulla adlin, seandainya kita menyodorkan semua apa yang kita punya untuk menjadi tebusan ke kita, ya, tebusan ke Allah untuk kita, maka kata Allah, la yu'khaz minha, sama sekali tidak ditoleh Pak. Jangan ke diambil, ditoleh lagi tak. Kenapa? Karena yang kamu sogo ini zat yang maha kaya. Kalau kamu nyogok orang miskin, berpikir mungkin, ay kita 7 turunan begawi tak kedapat duit sebanyak ini. Kalau yang kita sogok miskin, ini yang kita sodorkan itu zat yang maha kaya raya, al-ghaniyu al-hamidu, zat yang maha kaya raya dan maha terpuji Pak. Katik kurangnya. Dalam hadis disebutkan Pak, ini menunjukkan bagaimana luasnya kekayaan Allah Ta'ala. Seandainya, kata Nabi, semua makhluk diberikan apapun yang dia berikan, apapun yang dipintanya, segala pintaan kita Pak, diunjuk galau-galau, dak kati yang ditolak, diunjuk galau-galau.
dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dikasih semuanya, tidak berkurang dikit pun apa yang Allah miliki, kecuali hanya berkurangnya seperti lautan yang luas. Kita celupkan jarum Pak di lautan tersebut, lalu jarum tersebut kita angkat dari air, ada yang lekat Pak di mata jarum itu. Nah, itulah kurangnya, kurang lebih masuk itu setetes dari selautan luas itu Pak. Yang berkurang di sisi Allah cuman setetes yang berkurang, sisanya masih milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hajat manusia semuanya lah sudah dituruti galo. Apa yang dipinta dikasih, dari A sampai Z dikasih semua permintaannya, tidak berkurang di sisi Allah kecuali cuman setetes dibandingkan lautan yang luas. Jadi rugi, tidak diterima. Kalaupun kamu sodorkan, Tuhan ini nah aku punya 5 ekor bumi, ambillah galo ke 5 bumi punyaku, misalnya, ini misalnya Pak, jangan kedua, 5 ekor bumi, ambillah galo Tuhan, yang jelas bebas ke aku dari neraka. Kata Tuhan, aku tak perlu harta kau, tak perlu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghaniyyu, maha kaya raya. Walaupun semua pintaan manusia diberi semua, tidak ada sedikit pun berkurang kecuali hanya setetes dibandingkan lautan yang luas. Bapak Ibu, wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, ya, rugi sekali. Lahum syarabum min hamimin, di akhirat nanti Pak, sudahlah panas, dak katik minuman. Kalaupun ada minuman, min hamimin, dari airnya api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mendidih. Kita minum Pak, belumlah minum baru megangnya bela sudah meleleh galau badan ini. Apalagi kalau kita minum masuk ke tenggorokan kita, habis galau, hancur galau tenggorokan, usus dan lain sebagainya. Di mereka itu ya, kecuali minuman dari air yang panas dan nanah Pak. La haula wala quwata illa billah. La panas dak katik minuman pulo, ada minuman menjijikkan pulo. Kalau kita lemak Pak, panas berdengkang, anggap baik kita tinggal di Mekah sano, pas lagi musim panas 40 derajat, anggap baik 40 derajat. Masih Pak kita muka kulkas Pak, minum es seger lah itu. Seger lah itu. Kalau kita panas-panas jengok ada es cendol, minumlah dulu es cendol, seger lah itu. Lupa kalau lagi musim kemarau kalau kita minum es cendol. Kenapa? Karena panas diiringi dengan minuman yang segar, maka berkuranglah panas rasanya, kegerahan itu ya. Tapi di akhirat sudahlah panas, tidak ada minuman yang menyegarkan. Kalaupun ada minuman, min hamimin, dari air yang mendidih di neraka, di dalam neraka. Dan air yang mendidih itu bukan air didihan mendidih kita nih Pak, banyu bersih ya, didihannya paling ya 100-200 derajat Celcius. Di situ tidak tahu lagi, mungkin setiap kita celup ke alat pengukur suhu langsung meledak alat pengukur suhu, tidak mampu dia untuk mengukurnya saking panasnya. Lahum syarabun min hamimin wa adzabun alimun. Di dalam neraka itu selain minuman yang panas yang disodorkan kepada mereka, walahum adzabun alim, mereka juga akan diberikan azab yang pedih, disiksa di dalamnya. Bima kanu yakfurun, atas apa yang mereka kafirkan, atas apa yang mereka tidak imani. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati sekali, jangan sampai ajaran agama kita jadikan permainan. Jangan sampai ajaran agama kita jadikan bahan candaan. Dulu ya, tidak suka dengan umat Islam. Lagi di musim-musim kampanye ini, woi ngaku Islam galau Pak. Ya salam, ya salam ya. Dulu ngata ke kami tak butuh suara umat Islam, tak butuh suara para kiai, para ulama. Ma ini hari Pak, ya cara pokoknya kalau kamu nyengok di TV mak itu berarti lanak pemilu mak itu baik.
Cirinya kalau misalnya kita teteduk Pak 4,5 tahun kita teteduk, misalnya nih Pak, kalau Ashabul Kahfi kan teteduk lama ya. Kalau kita misalnya teteduk 4,5 tahun baru terbangun, pas ngok TV tret, ngapo bebe itu berjilbab, berarti lah para pemilu itu, lah para pemilu. Ngapo uang lah mulai datang pesantren sana pesantren sini, kunjungan sana kunjungan sini, langsung incaknya lah para pemilu lah, tanggal berapa lah, tahun berapa nih ini. Mungkin kita teteduk nyangko cuman sehari, teteduk 4,5 tahun misalnya. Makanya ingatan kita Pak jangan singkat, jangan pendek, harus ingatan kita panjang. Uang yang ngomong-ngomong cak itu kita berikan pengajaran sebelum Allah Ta'ala memberikan pengajaran kepada dia, kita yang unjuk pengajaran. Jangan sampai dia ngulangi lagi omongan cak itu, nyakiti hati. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, lahum syarabun min hamimin wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Masuk pada ayat selanjutnya. Belum ya? Belum gitu ya, walaupun terang sudah di luar tuh. Seayat belah, seayat lagi, jangan tak kejadian, seayat lagi. Allah berfirman di ayat 71, Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da iz hadanallah. Kata Allah, Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka-mereka itu, anad'u min dunillah, apakah kami ini akan meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala atau menyembah selain kepada Allah? Pasti jawabannya tidak mungkin. Kami ini Islam, tidak mungkin kamu minta kami untuk tidak semayang. Kami ini Islam, tidak mungkin kamu minta kami untuk tidak mengerjakan perintah-perintah Allah. Kalaupun kamu minta kami melakukan itu, tidak akan pernah kami lakukan, karena jelas kita sebagai seorang muslim ada amalan-amalan, ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Dan kami tidak mungkin menuruti apa kemauanmu untuk menyembah, meminta kepada selain Allah. Kenapa? Yang kamu nyuruh kami pinta itu kepada yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Ini nah sembah patung ini. Untuk apa kami nyembah patung ini? Patung ini tidak pacak ngunjuk manfaat, tidak pacak ngunjuk mudarat. Nyembah itu kepada yang pasti baik, yang pacak ngunjuk manfaat, yang pacak nyiapkan mudarat. An-nafi'ud dar huwallah. Maka pasti-pasti sajalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikan manfaat kepada kita atau memberikan mudarat atau menolak mudarat itu kepada kita. Selebihnya tidak. Coba lihat bagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika orang-orang pada keluar semua di acara kenegaraan. Nabi Ibrahim tidak pergi alasannya demam. Ketika mereka pergi, tempat ibadah mereka kosong, dijengok banyak nian patung, diambilnya kapak, pecah kenyogalo, sikok-sikok patung-patung tadi Pak, habis. Yang disisakannya cuman sikok bayi yang paling besar, semuanya habis galo, hancur galo, lepas galo kepala dengan badannya. Yang disisakan cuman yang paling besar, berhala yang paling besar. Lalu digantungkan kapak di leher patung besar tersebut. Balik Nabi Ibrahim, ketika orang-orang masuk ke tempat ibadah terkejut sekali. Nah, siapa ngajar ke Tuhan kita nih? Ibrahim inilah, Ibrahim tak kata uang lain. Kata uang lain, Ibrahim itulah yang tak senang dengan kita. Panggil, interogasi, tangkap pokoknya, hidup atau mati, bawa ke sini. Dibawa Nabi Ibrahim, diinterogasi Pak. Ibrahim, kau yang ngaweki ini kepada Tuhan kami. Anta fa'alta bi alihatina. Apakah engkau yang mengerjakan ini kepada Tuhan kami ini? Kata Ibrahim, tidak. Jingoknya, coba perhatikan, itu nah ada yang besar. Yang lain hancur galo, dia dewe dak hancur. Paslah dia dak galak disaingi.
Jadi dia ngapak yang kecil-kecil, mentanglah dia paling besar dewean. Nah, dia peluk kapak di lehernya. Katik lagi, itu buktinya ngapo nak nuduh aku. Apa kata mereka? Ibrahim, kami ini bukannya umbuyan. Itu dak pacak bergerak, dak pacak ngapo-ngapo, dak kado dia ngapak yang kecil-kecil. Bergerak lagi dak baca. Nah, kata Nabi Ibrahim, buyan nian kamu tuh. Nunjuk kebuyanan. Kenapa? Karena sudah tahu dak pacak ngapo-ngapo, masih disembah. Ai cerdas Ibrahim. Pak, dak pacak ngelawan lagi. Dalil mana yang pacak ngelawan dalil Nabi Ibrahim? Ini dalil akli, Pak. Dak perlu nak qala Allah, qala Rasul. Itu logika saja. Dak pacak lagi nak ngejo kenyo. Kata raja, dah budak ini mending kepala. Bakar mati kalau selesai. Ya. Bakar kumpulkan semua orang biar orang melihat, ya. Kita bakar Ibrahim supaya jadi pelajaran bagi orang-orang yang masih ada ini. Pak, kita katakan bahwa itulah yang namanya fitrah. Allah memberikan kepada kita fitrah itu, Pak. Setiap kita ini Allah berikan fitrah. Jangankan bapaknya Islam, mamanya Islam, bapaknya yang tidak Islam pun anak tersebut diberikan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang terlahir itu dalam kondisi fitrah. Makanya kalau anaknya ya mengikuti ajaran bapaknya yang non Islam misalnya, mati dalam kondisi kecil belum akil balik, dia ini termasuk penduduk surga. Kenapa? Karena dia masih dalam kondisi fitrah suci. Dia begini karena bapak mamanya, karena memang akalnya belum sempurna, maka dia ikuti bapak mamanya baik. Tapi kalau setelah dia akil balik, akalnya sempurna, masih mengikuti ajaran bapak ibunya yang salah, nah ini baru akan diberikan sanksi, ya. Diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia masih kecil, mati dalam kondisi kecil, alal fitrah, dia mati di atas fitrahnya. Setiap kita memiliki fitrah. Ini fitrah kita bahwa yang tak mampu melakukan apapun ngapo nak kita sembah. Yang kira-kira kita jadikan bos itu tuh yang kira-kira pacak nolong kita, pacak nyago kita. Ini wong ndak pacak ngapo-ngapo, kita jadi ke bos ai. Nurun ke derajat namanya, Pak. Nurun ke derajat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kata Allah Ta'ala, ma la yanfa'una wa la yudurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadanallah. Bahkan ketika kita menyembah kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat maupun mudarat, balik lagi kita kepada zaman jahiliyah namanya. Lah sudah kita Islam, balik kafir lagi, balik jahiliyah lagi, kan tak masuk di akal. Kalladzi istahwathu syaitanu fil ardi hayran lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina. Seperti orang yang digoda oleh setan, tersesat dia di kehidupan dunia ini. Masuk hutan dia tersesat, masuk ke ke padang pasir dia tak pacak balik. Ngapo ada setan yang senantiasa menghampirinya, senantiasa menggodanya, ya. Maka hati-hati dengan setan itu. Maka kata Allah Ta'ala, para setan-setan ini membuat mereka bingung sehingga tidak tahu kemana arah jalannya sesungguhnya. Seperti para setan memanggil mereka ilal hudatina, kata setan, payo sini kepada hidayah, padahal yang diajak bukanlah hidayah yang diajak oleh mereka. Contoh misalnya, Pak, orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan wa qalu kunu hudan au nasara tahtadu. Kata Yahudi, Muhammad kau jadi Yahudi baik, kau dapat petunjuk. Kata Nasrani, jangan, kau jadi Nasrani baik, kau dapat petunjuk. Qul kunu hudan au nasara tahtadu. Kata Nabi, tidak nak melok kamu, tidak peluk melok Nasrani. Bal millata Ibrahim hanifa. Yang aku ikuti itu jalannya ajaran agama Nabi Ibrahim yang lurus, yaitu Islam, ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, qul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk yang benar itu adalah petunjuk
jalan Allah, wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kami diperintahkan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini sampai ayat 71 di dalam surat Al-An'am. Insyaallah di pekan-pekan yang akan datang kita lanjutkan kembali di ayat-ayat berikutnya. Sebelum kita akhiri, kita coba buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya Bapak Ibu dipersilahkan. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz, terkait dengan ayat 68 dan 70 tadi kan, tinggalkanlah atau berpalinglah. Saya lihat dari bahasa Arabnya itu berbeda, mungkin ada makna yang berbeda. Terus saya tanyakan itu, tinggalkanlah, berpalinglah itu batasannya seperti apa? Karena apakah kita harus berlari dalam arti secara fisik, ataukah kita tidak menyetujui saja, artinya kita tidak berpaling dari tempat majelis itu, apakah udah cukup gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, tinggalkan orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Nah, kategori memperolok-olok ini Pak Ustadz, nah, karena dalam keseharian kita kadang ada orang yang memperolok-olok tapi maksudnya mungkin baik atau sekedar bercanda saja. Misalnya sering dulu waktu muda misalnya, sesungguhnya Allah memberikan nikmat yang amat banyak kepadamu, inna atoina kal kausar, tak katik nasi di rumah makan di pasar, katanya kan seperti itu. Nah, batasan memperolok-olok ini nah seperti apa? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dua ayat ini Pak, di ayat 68 dan 70 di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpaling dan meninggalkan. Pertanyaannya tadi, apakah cukup kita berpaling secara hati, duduk masih bersama mereka tapi tidak pro dengan mereka, atau harus betul-betul meninggalkan majelis itu? Maka jawabannya di ayat 68 sudah jelas bahwa kita diperintahkan untuk meninggalkan majelis itu sampai mereka berubah topik ke topik yang lain yang tidak menyentuh memperolok-olok atau mempermainkan ajaran agama. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 68 saya bacakan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil az-zalimin. Kata Allah, apabila engkau melihat ada orang, satu kaum memperolok-olok ajaran agama, fa'arid anhum, tinggalkanlah, jangan duduk bersama mereka. Di ayat lain Allah Ta'ala mengatakan, innakum idzam misluhum, kalau kau masih di situ, kau katik bedanya kau dengan mereka. Innakum idzam misluhum, kalau masih saja di tempat itu, tidak beranjak kita dari tempat duduk kita. Duduk baik, uang ketawa melok, ketawa sengih-sengih baik, basuh sekali sengih-sengih baik, dalam hatinya kan tidak setuju, tapi dia duduk. Innakum idzam misluhum, kau dengan mereka sama saja. Apalagi zaman sekarang Pak, orang melihat pro atau tidaknya dia duduk dengan kita tidak. Kan orang ini, misalnya Pak, misalnya di luar sana kan koalisi, banyak koalisi ini. Ada saja Pak, di dalam hatinya becaknya ini yang bagus. Cuman tadi ya sudahlah, aku duduk di sini Pak, walaupun hati aku tuh senangnya sama situ, kan banyak yang itu. Tidak jadi. Kalau di sini di Al-Quran mengatakan, kalau memang kau tidak senang, ngomongi tentang ajaran agama, mempermainkan, tinggalkan. Boleh kau duduk situ lagi, seandainya mereka sudah berubah topik pembicaraannya. Jadi tidaklah kita katakan, aku masih duduk sini, hati aku yang tidak setuju, sudahlah. Kecuali kalau memang misalnya, ini misal, Ustadz lagi ceramah, lalu cerita balik nyerempet ke mempermainkan agama, baru kita dah 5 menit tak berubah topik pembicaraan ini, keluar aku dari masjid ini, misalnya
Karena kadang kan liwat baik tuh Pak, liwat baik. Nah kalau liwat baik sudah tunggulah dulu sampai selesai. Tapi kalau misalnya ditunggu idak juga, ditunggu idak juga, pergi keluarlah, tinggalkanlah majelis itu. Ngapa? Karena itu mempermainkan ajaran agama misalnya. Tapi kalau cuma liwat baik, cerita dikit, tahu-tahu masuk lagi pada inti, baru nak tegak lah, berubah lagi topiknya, sudah duduklah situ karena dia cuma liwat baik. Nah Bapak Ibu, jadi kalau memang ada yang seperti itu, kalau memang sudah lama kita tunggu-tunggu tidak berubah topiknya, tinggalkan. Kalau kita tidak meninggalkannya, innakum idzam misluhum, engkau dengan mereka sama saja. Itu satu. Yang kedua Pak, pertanyaan yang kedua. Nah apa tadi? Kenapa bercanda tadi? Cak mana? Inna a'tainakal kautsar. Kalau itu tidak apa-apa Pak, itu kan betul. Inna a'tainakal kautsar, dak katik makan di rumah, makan di pasar, dak apa-apa. Jangan, yang penting dia tidak ngatur ke itulah maknanya, itulah tafsiran. Kalau tafsiran dan maknanya jelas itu adalah. Tapi kalau dia ambil kaitan itu, lalu kita ambil inna a'tainakal kautsar, lah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, dak katik makan di rumah, di pasar. Ya betul omongannya tadi, cuman jangan sampai dikatakan itu sebagai makna dari inna a'tainakal kautsar. Kalau dikatakan itulah artinya, nah itu candaan yang merusak ajaran agama. Itu bercanda agama yang memperolok-olok jadinya. Tapi kalau kita mengatakan sudahlah ya akhi, inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau banyak sekali rezeki, tidak katik makanan di rumah, makan di pasar. Kan ada RR-nya itu kan yang diambil, inna a'tainakal kautsar dengan pasar itu kan sudah, berarti dia pacak narik-narik itu tidak apa-apa ya. Yang penting dia tidak menyalahi makna dari apa yang dia ambil dalil tadi ya. Kalau yang seperti itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu dia katakan, akhi, maksud dari inna a'tainakal kautsar itu kalau kau tidak katik makan di rumah, pergi ke pasar. Nah yang cak itu kan jelas salah tafsiran, salah memaknai, dan itu tidak boleh. Tapi kalau kita katakan ya akhi, inna a'tainakal kautsar, lah banyak nikmat yang Allah berikan, kalau memang tidak katik makan di rumah, makan di pasar, sudah tidak apa-apa, benar omongannya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Yang lain Pak, kalaupun ada, apa jadilah labis, lah masuk waktu syuruk ya. Ya, silakan Pak, silakan. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terkait musim pencalonan ini Ustaz. Iya Pak. Kata Allah, seorang itu kalau dapat jabatan itu sudah takdirnya. Iya. Tapi ada seseorang dengan jalan maksiat ngambil jabatan itu. Iya. Apakah itu sudah tertulis juga di Lauh Mahfuz 50.000 tahun yang lalu Ustaz? Iya. Terima kasih. Baik. Pak, apapun yang terjadi itu sudah tertulis takdirnya. Hanya saja kita kan tak tahu takdirnya bagaimana, maka kita diperintahkan untuk berusaha. Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubah kondisinya. Semuanya sudah ditakdirkan Pak. Jangankan jabatan, daun di pohon itu jatuh, kapan jatuhnya, apa sebabnya, kapan sampai ke tanah, itu sudah ditulis semuanya. Tinggal kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kesempatan memilih Pak, aku nak milih baik, aku nak milih buruk, maka berusahalah dengan baik agar supaya takdir yang kita dapatkan itu takdir yang baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat takdir itu tergantung dari usaha yang kita lakukan. Karena Allah Maha tahu sebelum kita ada, Allah sudah dicatatkan. Contoh, Adi Bahtiar, sebelum aku lahir, bahkan sebelum alam semesta ini ada Pak, dituliskan takdir untuk Adi Bahtiar, uangnya cak ini, rezekinya cak ini. Kenapa? Karena Allah Maha tahu Adi Bahtiar ini cak mano, dia nyari nafkahnya cak mano,
dia ibadahnya cak mano, dia ini cak mano. Allah Maha tahu semuanya sebelum alam semesta ini dijadikan oleh Allah. Maka kita ketika ditulis tadi kan kita tidak tahu apa yang ditulis, maka berusahalah untuk melakukan yang baik karena bisa saja itu yang ditulis oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita adalah biarlah berjalan baik, mengalir seperti air ya, melo anyut belah kemana arus kita ke situ, karena apa namanya takdir sudah ditakdirkan. Itu salah memahami takdir, makanya masuk kepada apa namanya pemahaman qadariyah nantinya. Segala sesuatu sudah ditakdirkan, jadi nyantai belah ya. Kalau memang kita agak ditakdirkan jadi gubernur itulah walaupun tidak pernah nyalon ya. Kalau memang kita ditakdirkan jadi polisi itulah. Tidak jadi Pak, harus ada usaha menuju situ. Makanya ya kita ini hamba yang disuruh milih mana yang kau pilih. Nah pilihan kita tadi Pak, Allah sudah tahu sebelum milih pilihan kita apa, makanya dituliskan di dalam takdir sesuai. Jadi ketika yang dilakukan akan sesuai dengan takdir karena Allah mencatatnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, pilihan yang kita pilih ketika kita menjalani hal tersebut. Karena Allah Maha tahu sebelum kita ada, bahkan sebelum alam semesta ini ada, Allah sudah tahu dari awal ke ujung tentang kehidupan kita. Jadi tidak bisa seperti itu mengalir saja, tidak bisa. Kalau misalnya ada uang, misalnya tadi kita bagus, duduk di jabatan yang baik, tahu-tahu kita disingkirkan oleh uang, padahal bagus kita begawe ini, lah bagus, tahu-tahu disingkirkan, kita katakan itu sudah takdir Allah, qadarallahu ma syaa fa'al. Apa yang Allah sudah takdirkan itulah yang terjadi. Kita katakan sudah, kami terima. Takdir Allah selalu paling bagus Pak, takdir Allah selalu yang paling baik untuk kita. Cuman pada waktu itu menurut kacamata kita mungkin tidak sampai pikiran kita ke situ, hikmahnya tidak sampai. Tapi yakinilah, kalau kita meyakini bahwa Allah cinta kepada kita, apapun yang dilakukan oleh Allah kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita, walaupun secara real pada waktu itu kita tidak menyukai, tanda kutip, tidak menginginkan itu terjadi. Misalnya kematian Pak, orang yang kita cintai meninggal dunia, siapa yang galak yang kita cintai meninggal dunia? Tapi ketika kejadian itu selesai, ada hikmah yang indah untuk kita, dan kita belum sampai kepada hikmah itu baru bersedih di dalam kematian tersebut. Jadi apa namanya itu takdir Allah. Kita sudah duduk bagus-bagus, begawe bagus-bagus, digeser oleh uang, karena mungkin uang yang geser kita penjilat lah, apalah dan sebagainya, digeser kita, sudah kita katakan qabil tuh, kuterima, ini sudah takdir Allah. Nak ngapo lagi? Jangankan itu, jangankan jabatan, teko nyawa kalau Allah nak ngambil nak pacak ngijo kenyo. Wallahu a'lam bishawab. Iya Pak? Apakah itu juga takdir? Iya. Iya. Karena itu, karena dia pilihan, dia memilih menjilat Pak. Allah Ta'ala bukannya mau dia menjadi penjilat, tapi sebelum dia lahir, bahkan sebelum alam semesta ini ada, dijengoknya penjilat wong ini, sudahlah aku tulis penjilat dia. Begitu apa namanya logika berpikirnya tentang takdir. Jangan sampai ngapo Tuhan ngizin ke wong ini jadi penjilat, bukankah penjilat itu dibenci oleh Allah? Ngapo wong ini diizinkan bezina padahal bezina dilarang oleh Allah? Ngapo wong ini diizinkan oleh Allah korupsi padahal korupsi dilarang? Kita katakan bahwa Allah kan berikan pilihan. Kau nak milih apa? Nak milih penjilat apa nak jadi wong yang taat? Nak jadi penjilat, sudah kata Tuhan, kutulis kau penjilat. Inilah yang akan berlaku nanti ketika ada, karena Allah Maha tahu tentang diri kita. Amare. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu cara berpikir ya, logika berpikir ketika membahas tentang takdir. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu saja dulu Pak ya. Sudah waktu jam 6 lewat, inilah sudah lewat apa namanya waktu syuruk. Saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk mendapatkan kemenangan bagi mereka yang telah meninggal dunia, ditulis oleh Allah sebagai syahid, yang dalam kondisi luka-luka sakit Allah sembuhkan mereka ya tanpa meninggalkan sakit apapun. Anak-anak yang meninggal dunia menjadikan apa namanya sebagai tabungan bagi orang tuanya ya.
dan kita-kita yang di sini juga diberikan kekuatan untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.